Baik, hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu taala anhu yastaqi. Salah seorang anak dari Abu Talhah itu sakit, mengeluh sakit dalam kondisi parah. Fakharaja Abu Talhah. Nah, pada saat itu Abu Talhah ada urusan, dia harus keluar, dia harus menunaikan kebutuhannya, menunaikan hajatnya, menunaikan kebutuhannya. Sementara itu dia titipkan anaknya yang sakit ini kepada istrinya, yang bernama Ummu Sulaim. Dia titipkan, ini tolong jaga anakku, dia sedang sakit, coba rawat dia sedang sakit. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, fakharaja Abu Talhah pun berangkat, pergi keluar, meninggalkan anaknya dalam kondisi sakit parah, Kemudian faqubida sabi. Ternyata ya ikhwan fillah, sebelum Abu Talhah pulang, qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa anaknya. Falamma raja'a Abu Talhah. Nah, tatkala anaknya itu meninggal, di dalam riwayat yang lain, faqalat li ahliha, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya. Karena anaknya ini meninggal, maka dia bilang sama keluarganya, la tuhaddithu Abu Talhah bi ibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu. Jangan sampaikan sama Abu Talhah kalau anaknya ini meninggal. Jangan bilang sama Abu Talhah kalau anaknya ini meninggal. Biar aku saja nanti yang akan ngomong sama Abu Talhah. Jadi dia sampaikan sama keluarganya. Sementara Abu Talhah nggak dapat kabar kalau anaknya ini meninggal. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, tatkala Abu Talhah kembali, ketika dia pulang dan itu pada waktu malam, maka Abu Talhah pun berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, ma fa'ala ibni. Sekarang bagaimana kondisi anakku? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, antum ketika berangkat pergi keluar kota, ketika antum berangkat itu, anak antum dalam kondisi sakit. Terus antum berangkat keluar kota. Begitu antum pulang ke rumah, yang antum tanya itu siapa duluan? Pasti anak kan? Bener gak? Anak atau istri? Anak. Yang kita tanya itu pasti anak. Anak yang sakit. Gimana anak kita? Sudah sembuh dia? Pasti itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum yang ditanya. Maka Abu Talhah begitu dia pulang, dia berkata kepada istrinya, gimana anak kita? Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, apa kata Ummu Sulaim? Lihat jawaban cerdas Ummu Sulaim. Ini adalah sahabiat, salah seorang sahabiat wanita yang pemikirannya cerdas. Dia tahu ini kalau seandainya disampaikan dengan jujur, disampaikan dengan terus terang, Abu Talhah pasti marah. Maka ikhwan fillah, Ummu Sulaim pun menjawab dengan jawaban yang membuat Abu Talhah itu tidak marah pada saat itu. Apa jawaban beliau? Qala huwa askanu makan. Ya, anak kita sekarang kondisinya sudah agak lebih tenang. Anak kita sekarang kondisinya sudah agak lebih tenang. Ikhwan fillah, Ummu Sulaim di sini jujur atau bohong? Jujur. Kenapa jujur? Karena memang tenang kan, meninggal, nggak bisa bergerak apa-apa lagi. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya anak kita sekarang kondisinya sudah lebih tenang. Apa yang ditangkap oleh Abu Talhah? Apa yang ditangkap oleh Abu Talhah? Anaknya pas sembuh kan begitu. Antum pulang ke rumah dalam kondisi anak-anak antum pergi merantau kan gitu, anak antum sakit. Begitu antum pulang, antum tanya sama istri antum, gimana anak kita? Terus istri antum bilang, alhamdulillah bi sudah agak tenangan. Kan begitu. Yang tergambar di benak antum apa? Kesembuhan anak. Biasanya kan begitu. Anaknya sudah sembuh. Maka Abu Talhah pun mengira seperti itu, ikhwan fillah. Dan Ummu Sulaim di sini enggak bohong. Apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Ini bentuk tauriyah. Apa itu tauriyah? Kita mengatakan sesuatu yang kita inginkan maknanya itu adalah A, sementara yang dipahami oleh yang mendengar maknanya B. Yang langsung dipahami oleh si pendengar maknanya B. Ini tauriyah dan namanya, dan ini dibolehkan di dalam Islam. Tapi antum jangan sering-sering buat tauriyah, nanti dibilang orang tukang bohong. Apa contoh tauriyah yang lain? Contoh tauriyah yang lain, ikhwan fillah.
Ketika antum dikejar-kejar, ketika ada orang mengejar seseorang, berantem, berkelahi, yang mengejar pakai golok, yang nggak dikejar nggak bawa apa-apa, kemudian lari yang nggak dikejar, lari si A misalnya, dikejar sama si B pakai golok, antum berada di satu tempat sedang duduk, kemudian begitu dia lari mendekati antum, yang megang golok mungkin gak kelihatan, antum melihat yang lari, kemudian dia bersembunyi di sebuah tempat. Antum berpikir ini, pasti yang bawa golok tersebut akan bertanya nanti sama saya. Antum berpikir seperti itu. Nah, ternyata setelah dia ketemu dengan antum, yang bawa golok tersebut, dia nanya sama antum. Tapi sebelum antum ditanya, antum sudah pindah posisi. Yang sebelumnya antum duduk di sini, kemudian antum duduk di sini. Kemudian ditanya, Pak, tadi lihat ada orang lari nggak? Terus antum jawab, sejak saya di sini saya nggak melihat orang lari. Itu bohong atau enggak? Enggak. Ini nggak bohong. Ini tauriyah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan si fulan yang sedang dikejar-kejar. Untuk menyelamatkan si fulan tersebut. Karena kalau seandainya antum sampaikan, oh ya, saya lihat tadi dia lari ke sana. Apa yang akan terjadi? Pasti dia akan dibunuh sama yang megang golok tersebut. Nah, ini namanya tauriyah. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya mendesak atau sifatnya darurat, maka antum boleh tauriyah. Tapi ingat, jangan bohong. Jangan bohong di sini. Antum bicara jujur. Cuman antum ngomongnya itu bisa dipahami oleh yang mendengar itu dengan pemahaman yang lain. Dengan pemahaman yang lain. Nah, ini dibolehkan ya kawan fillah, nazanallahu wa iyyakum jami'an. Karena memang jelas ketika antum pindah di sini, antum nggak melihat lagi yang lari. Pas antum di sini barulah antum melihat yang lari. Apa contoh yang lain tauriyah ini? Anak antum main HP, sudah kecanduan main HP, antum pegang sedikit atau antum ambil HP-nya, dia nangis-nangis. Bangun tidur main HP, mau tidur main HP. Ini gimana caranya agar anak ini nggak ketularan HP lagi? Maka antum bisa buat tauriyah di sini. Apa itu? Begitu dia malam-malam main HP sampai ketiduran, antum ambil HP-nya, antum simpan. Atau mungkin antum biarkan, antum letak HP-nya di dekat dia. Kemudian antum coret matanya hitam. Kan begitu. Antum coret matanya sampai hitam. Kemudian besok paginya dia bangun, terus dia bercermin. Dia nanya sama antum, "Bi, kenapa mata saya?" Terus antum jawab, "Nah, makanya jangan banyak-banyak main HP. Jangan banyak-banyak main HP." Nah, di sini antum bertauriyah. Dia akan langsung apa? Dia akan langsung kaget, terus mengatakan, terus dia akan berpikir kalau matanya ini itu disebabkan karena dia sering main HP. Padahal antum cuma bilang, makanya jangan banyak-banyak main HP. Dia nanya, "Bi, kenapa mata saya?" Antum nggak mengatakan itu karena kamu main HP. Tapi antum bilang apa? Makanya jangan banyak-banyak main HP. Maka ini tauriyah ikhwan fillah. Antum nggak bohong di sini. Antum nggak bohong. Sehingga ikhwan fillah di sini pun anak akhirnya menjadi apa? Anak tersebut akhirnya menjadi takut dia lagi main HP. Ini bagi anak-anak yang mungkin usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan begitu. Kalau yang usianya sudah 15 tahun ya nggak akan mungkin lagi kan. Nah, demikian ikhwan fillah, nazanallahu wa iyyakum jami'an. Ini bentuk tauriyah. Dan ini dibolehkan. Dan ini ikhwan fillah, nazanallahu wa iyyakum jami'an. Coba lihat jawaban Ummu Sulaim. Masya Allah ikhwan fillah, ini istri yang cerdas. Dan hendaknya para istri, para akhwat, hendaknya kita memperhatikan psikologi suami kita. Meskipun seorang suami juga harus memperhatikan psikologi istrinya. Istri juga harus memperhatikan psikologi suaminya. Istri juga harus tahu kapan kira-kira suami itu marah. Kira-kira dalam kondisi apa dia marah. Apa yang kita lakukan yang bisa membuat dia marah. Maka coba cari di sini jawaban-jawaban cerdas yang membuat suami itu tenang. Yang membuat suami itu tunduk. Dan dia nggak marah lagi sama kita. Ini istri yang cerdas namanya. Ikhwan fillah, nazanallahu wa iyyakum jami'an. Ini salah satu dari faedah dari hadis ini. Kemudian ikhwan fillah, nazanallahu wa iyyakum jami'an. Lihat apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Faqarabat ilaihi al-asya fata'asya thumma asaba minha. Kemudian ikhwan fillah, setelah Abu Talhah bertanya, "Mana anakku?" Ummu Sulaim mengatakan,
dia sudah lebih tenang sekarang ini. Kemudian Ummu Sulaim pun mempersiapkan hidangan makan malam kepada Abu Talha. Jadi dia nggak cerita banyak. Dia berusaha untuk mengalihkan perhatian Abu Talha. Dia siapkan hidangan yang lezat, kemudian dia siapkan dia makan hidangan tersebut bersama suaminya Abu Talha. Setelah selesai, setelah Abu Talha kenyang, maka dia pun berhias. Dengan para ulama menyebutkan hiasan Ummu Sulaim ini tidak seperti hiasan-hiasan dia sebelumnya. Artinya dia berhias di malam itu dengan berhias yang sungguh amat cantik. Kemudian mereka pun berhubungan di malam tersebut. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, setelah dia melihat Abu Talha sudah kenyang dan mereka pun sudah berhubungan, dia lihat Abu Talha sudah sedikit agak tenang, maka Ummu Sulaim pun berkata kepada Abu Talha. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum?" Wahai suamiku, wahai Abu Talha, apa pendapatmu kalau seandainya ada seseorang yang menitipkan barang kepada kita, kemudian orang itu ingin mengambil barangnya lagi, apakah barangnya itu kita kasih atau kita tahan? Apa jawaban Abu Talha? Oh, tentu harus dikasih, nggak boleh kita tahan, itu barang dia, kasih barang tersebut sama dia. Maka apa kata Ummu Sulaim? Faqalat fahtasib ibnak, wahai Abu Talha, anakmu sudah meninggal, anakmu ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dia titipkan kepada kita, kemudian tadi pagi, tadi siang dia ambil titipannya ini. Maka mintalah kepada Allah pahala dari musibah yang sedang menimpa kita. Nah, coba perhatikan ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, jawaban cerdas dari Ummu Sulaim. Dia kasih dulu permainan logika kepada Abu Talha. Abu Talha membenarkan, iya tentulah, tidak mungkin barang ini kita ambil, harus kita serahkan kepada pemiliknya. Ummu Sulaim pun masuk. Ini anak kita milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah titipkan sama kita. Maka kalau dia ambil, tentu saja ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilnya. Apakah kita harus menahan anak ini? Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, Abu Talha pun nggak bisa menyalahkan istrinya. Namun dia tetap marah. Abu Talha marah. Kenapa engkau ceritakan sekarang? Kenapa kau enggak dari tadi yang diceritakan? Ketika aku pulang, kenapa engkau enggak berikan kabar kepada diriku kalau anakku ini sudah meninggal? Abu Talha marah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Namun Ummu Sulaim tetap sabar. Dan ini Masya Allah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, seorang istri yang sabar terhadap dua musibah. Yang pertama musibah anaknya meninggal, yang kedua musibah dia menghadapi kemarahan suaminya. Ini antum mendapatkan istri seperti ini, antum sungguh beruntung. Sungguh beruntung ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, mendapatkan istri yang betul-betul penyabar. Bagaimana lagi kalau seandainya istri kita itu enggak penyabar? Padahal istri itu adalah madrasah ummah. Ibu itu adalah madrasah madrasah ummah, madrasatul ummah. Ibu itu adalah madrasahnya generasi-generasi penerus. Kalau seandainya madrasahnya saja, tempat belajarnya saja atau gurunya saja nggak punya kesabaran, bagaimana ibu-ibu tersebut bisa menciptakan atau mencetak generasi yang sabar? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ikhwan fillah ini beruntung sekali kalau kita mendapatkan istri yang seperti ini. Istri yang sabar. Makanya para akhwat, para ummahat, jadilah anda ini wanita-wanita yang sabar. Jadilah anda ini wanita-wanita yang sabar dalam mengarungi rumah tangga. Sabar dalam menghadapi sifat atau sikap perilaku suami-suami anda. Sabar dalam menghadapi kelakuan-kelakuan anak-anak anda. Maka dengan itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, insyaallah antum akan mendapatkan generasi-generasi yang terbaik dari ibu yang sabar ini. Makanya ikhwan akhwati fillah wa ummahat, sabarlah kalau suami itu kelakuannya macam-macam. Kalau ada suami yang kepengen mencarikan anti
atau ummahat yang lain temannya, maka sabar. Paham? Nah, demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Maka ikhwan fillah, Abu Thalhah marah besar. Kemudian dia adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya. Namun ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya malah menyalahkan Ummu Sulaim. Malah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, terkesan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap Ummu Sulaim itu adalah wanita yang luar biasa. Wanita yang luar biasa, wanita yang cerdas dan wanita yang sabar. Yang benar-benar sabar dalam menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Abu Thalhah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia alami semalam. Maka Nabi pun berkata kepada Abu Thalhah, "A'arrastumul lailah?" Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barakallahu fi lailatikuma." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah semalam kalian benar-benar berhubungan? Apakah kalian semalam itu benar-benar berhubungan? Artinya memang berhubungan layaknya suami istri. Maka apa jawaban Abu Thalhah? Naam. Setelah dia menyiapkan hidangan untukku, kemudian kami pun berhubungan. Setelah itu baru dia sampaikan kepadaku kalau anak itu yang meninggal. Gimana? Coba bayangkan ya Rasulullah. Gimana perasaanku seperti ini? Nah, ini ikhwan fillah Abu Thalhah mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan, kalaulah seandainya semalam itu kalian itu semalam itu yang benar-benar berhubungan. Abu Thalhah mengatakan, ya, kami benar-benar berhubungan. Maka Nabi SAW pun mendoakan hubungan mereka semalam itu. Lihat ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Seolah-olah Nabi SAW membenarkan tindakan Ummu Sulaim. Nabi SAW membenarkan tindakan Ummu Sulaim. Nabi malah mendoakan, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah mereka berdua semalam itu. Ya Allah, berkahilah mereka berdua. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian tatkala kalian berhubungan. Ini doa Nabi SAW. Dan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ini setiap doa Nabi SAW itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Doa Nabi termasuk doa yang mustajab. Doa Nabi termasuk doa yang mustajab. Apa yang dikatakan oleh para ulama tentang doa Nabi ini, ikhwan fillah? Dalam riwayat Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah mengatakan, faqala rajulun minal ansar fara'aitu tis'ata auladi kulluhum qad qara'ul qur'ana, yani min auladi Abdillahil Maulud. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ada seorang laki-laki dari Ansar, dia mengabarkan bahwa aku melihat ke-9 cucunya Abu Thalhah, artinya anak dari anaknya Abu Thalhah. Nanti insya Allah kita akan beritahu siapa anak Abu Thalhah ini. Cucunya Abu Thalhah semuanya hafal Al-Quran. 99 orang ini semuanya hafal Al-Quran. Dan ini merupakan dari doa Nabi SAW, yang Nabi mengatakan, ya Allah, berkahilah malam mereka berdua semalam. Berkahilah hubungan mereka berdua. Ini doa Nabi SAW. Dan ternyata Allah berkahi hubungan tersebut hingga melahirkan generasi 9 orang semuanya hafal Quran. Masya Allah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka bagaimana kalau seandainya Nabi SAW di zaman sekarang Nabi sudah tidak ada lagi? Padahal doa Nabi SAW itu mustajab. Maka bagaimana cara kita bisa mendapatkan doa Nabi SAW ini? Lihat ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu di pagi harinya. Maka antum dapatkan keberkahan ini. Dengan cara apa? Selesai sholat subuh, kerjakan amalan-amalan yang lain. Apakah baca Quran, apakah salat salat sunnah mutlak, atau salat duha di awal waktu, salat syuruk, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jangan antum tidur. Jangan antum tidur. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya Allah, berkahilah umatku itu di pagi hari. Jangan sampai antum tidak mendapatkan keberkahan ini.
Berapa banyak di antara kita habis subuh tidur. Sehingga kita nggak mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mendapatkan doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidur. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau mau tidur nanti di siang harinya, apakah di jam 11, di jam 12 atau menjelang salat zuhur, tidur qailulah. Nah, itu dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, berkahilah malam orang ini berdua. Akhirnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, Ummu Sulaim pun hamil dari hubungan yang mereka lakukan di malam hari tersebut. Ummu Sulaim hamil. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Satu ketika Nabi safar dan Ummu Sulaim bersama Abu Talhah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar ini. Lihat ikhwan fillah, Ummu Sulaim itu dalam hamil besar. Hamil besar yang hampir melahirkan, tapi dia tetap ikut safar bersama suaminya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan fadanau minal Madinah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia mendatangi sebuah kota atau mendatangi sebuah tempat atau pulang dari safarnya, beliau tidak berjalan di malam hari. Artinya beliau tidak pulang di malam hari. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk ikhwan fillah, ini termasuk sunnah. Kalau antum pulang safar, jangan biasakan pulang malam-malam. Pulang besok paginya. Antum bisa singgah di tempat yang lain. Apa hikmahnya di sini ikhwan fillah? Apa hikmahnya? Pertama, kita bisa mendapatkan ketika kita pulang di pagi hari, kita bisa mendapatkan istri kita bersiap-siap untuk menjamu kedatangan kita. Dia bisa berdandan, dia bisa berhias. Biasanya kalau kita pulang dari safar itu kan lama waktunya. Tentu ada rasa rindu, kan begitu. Rasa rindu sama istri. Jadi kalau kita lagi kepengen, istri sudah siap. Benar nggak? Benar nggak? Ya benar. Yang belum nikah tutup dulu telinganya. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ini salah satu hikmahnya. Yang kedua ikhwan fillah, apa hikmahnya lagi? Kalau antum pulang malam, istri pun sudah terbiasa membukakan pintu di malam hari. Antum pulang jam 2, istri pun sudah terbiasa membukakan pintu di malam hari jam 2 atau jam 3 malam. Maka ikhwan fillah, ketika ada orang lain yang mengetuk, ketika ada orang lain yang bukan suaminya mengetuk, istri nanti sudah langsung berpikir itu suaminya. Itu suaminya. Akhirnya dia buka, ternyata bisa saja itu adalah orang yang akan mau mencuri rumahnya, atau bisa saja orang yang akan mengganggu dia. Maka ini salah satu hikmahnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pulang ke rumahnya kecuali di pagi hari. Nah, beliau singgah di pinggiran kota Madinah. Kemudian setelah pagi harinya, maka beliau pun berangkat. Fatorobal makhat, Ummu Sulaim yang dalam kondisi hamil besar, maka beliau merasakan sakit yang luar biasa, sakit ingin melahirkan. Fahtasaba 'alaiha Abu Talhah, maka Abu Talhah pun berusaha untuk sabar. Lihat di sini ikhwan fillah, sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya sakit. Sementara Nabi harus melanjutkan perjalanannya. Sehingga Abu Talhah dan suaminya dan istrinya Ummu Sulaim pun harus tinggal. Gak bisa dilanjutkan perjalanan karena Ummu Sulaim sedang sakit. Maka ikhwan fillah, Abu Talhah pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ikhwan fillah, "Innaka la ta'lam ya Rabbi annahu yu'jibuni." Ya Allah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa aku selalu kagum atau takjub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja. Aku selalu ingin keluar bersama Nabi. Ini kebiasaan sahabat ikhwan fillah. Mereka itu kalau seandainya enggak ada kebutuhan yang perlu mereka lakukan, mereka biasa itu berteman dengan Nabi. Mereka mendekati Nabi. Mereka selalu mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan sahabat ikhwan fillah. Mereka selalu bertanya kepada Nabi, selalu mengiringi Nabi. Kalau seandainya Nabi sedang safar dan mereka bisa untuk ikut, mereka akan ikut. Mengikuti safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti bakalan banyak ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha mengatakan, "Ya Allah, sungguh engkau telah mengetahui kalau aku suka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa adkhulu ma'hu idza dakhala. Dan engkau sungguh mengetahui kalau seandainya aku suka ketika aku masuk ke kota Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ihtabastu bima tara. Namun sekarang ini aku terhalang dari ikut bersama Nabi untuk memasuki kota Madinah. Aku terhalang untuk masuk kota Madinah karena istriku sedang sakit. Sakit mau melahirkan. Taqulu Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Dia mengatakan, "Ya Aba Talhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid." Wahai Abu Talhah, aku belum pernah merasakan sakit seperti ini. Sebelumnya aku belum pernah merasakan sakit seperti ini. Mau melahirkan begini aku belum pernah merasakannya. Biasanya kalau mau melahirkan itu sakitnya sakit biasa. Tapi ini luar biasa sakitnya, kata Ummu Sulaim. Intalik fantalakna. Apa kata Ummu Sulaim? Ya sudah, kita berangkat saja. Biarkan aku dalam kondisi sakit-sakit begini. Kita berangkat saja, aku akan sabar. Lihat ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Istri yang luar biasa ini. Jadi kalau antum dapatkan istri seperti ini, maka antum patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik daripada wanita-wanita karir. Istri antum yang sibuk di rumah, yang ngurus anak-anaknya, kemudian sabar terhadap mengurus anak-anaknya, sabar dalam menghadapi antum. Ini adalah istri yang bisa membuat diri kita bahagia. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ketika Nabi mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Terakhir Nabi mengatakan karena agamanya. Pilih agamanya maka engkau akan beruntung. Lihat, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ummu Sulaim mengatakan, ya sudah kita berangkat saja. Akhirnya mereka pun berangkat, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sampai di kota Madinah, maka Ummu Sulaim pun melahirkan. Fawaladat ghulam. Ummu Sulaim melahirkan, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Faqalat li ummi. Maka ibuku, kata Anas bin Malik, Anas yang meriwayatkan hadis ini, ibuku menyuruhku untuk membawa anak ini. Ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jangan sampai ada orang yang memberikan susu anak ini sampai engkau bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik pun membawa anak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah, Abu Talhah memberikan sesuatu kepada Anas bin Malik. Dia berikan kurma. Dia berikan kurma kepada Anas bin Malik. Maka tatkala sampai anak tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi pun berkata kepada Anas bin Malik, "Ama'ahu syai'un?" Apakah anak ini ada sesuatu yang dititipi oleh abinya, Abu Talhah? Anas bin Malik mengatakan, "Qala na'am." Ya Rasulullah. Yaitu beberapa butir kurma. Fa'akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kurma tersebut dan mengunyah-ngunyahnya. Kurma tersebut kemudian mengunyah-ngunyahnya. Tsumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi sabi. Kemudian dia masukkan kunyahannya tersebut dari mulut Nabi ke mulut anak tersebut. Wa yuhannikuha tsumma hannakahu wasamahu Abdullah. Kemudian dia tahnik, dia masukkan mulutnya ke dalam langit-langit anak tersebut, kemudian dia oleskan kurma yang sudah digigit-gigitnya tadi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anak ini namanya Abdullah. Lihat, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Faedah yang bisa kita ambil dari sini, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama tadi kesabaran Ummu Sulaim. Kesabaran Ummu Sulaim. Maka antum yang belum menikah, cari wanita-wanita yang sabar. Cari wanita-wanita yang sabar. Demikian juga yang sudah menikah. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan hendaknya seorang istri juga harus sabar terhadap kelakuan suaminya. Karena ini kelakuan yang baik, kan begitu kan? Baik enggak? Saya tanya sama antum, menikah 2 kali itu baik enggak? Baik kalau antum jujur sama istri, kan begitu. Baik. Cuman antum lihat dulu kondisinya.
Kira-kira antum menikah lagi itu malah membuat rusak rumah tangga atau enggak? Kan begitu. Malah membuat kemaksiatan yang lebih besar atau enggak? Kita harus lihat dulu konsekuensinya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Jangan asal tabrak. Yang penting kan sunnah. Ya udah jalankan gitu. Sementara antum belum tahu konsekuensi di belakangnya. Nah, ini yang pertama ikhwan fillah. Yang kedua apa? Yang kedua, kita disunnahkan mentahnik bayi ketika baru lahir. Mentahnik bayi ketika baru lahir. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Para ulama mengatakan, dan ini mereka menyebutkan sudah diuji di kedokteran, di ilmu kedokteran, bahwa tahnik atau kurma yang kita kunyah, kemudian kita masukkan, ini kurmanya kurma ajwa, kurma Nabi SAW. Kalau kita kunyah, kemudian kita masukkan ke dalam mulut bayi sebelum dia memakan sesuatu apapun, maka ini akan mengurangi apa istilahnya ya? Antum tahu apa namanya ini? Kalau misalnya anak bayi dia minum ASI atau minum susu, kebanyakan ASI atau kebanyakan susu dia muntah. Apa namanya itu? Gumo. Sama berarti kita. Karena bahasa di tempat saya gitu juga. Gumo. Nah, ini bisa mengurangi itu katanya. Ini dari perkataan perkataan para ulama. Saya cari di sebuah artikel, ternyata bisa mengurangi itu. Itu baik bagi lambung bayi. Baik bagi lambung bayi. Dan alhamdulillah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini bagus sekali ketika anak kita lahir kita kasih ini. Ada kadang-kadang sebagian perawat atau sebagian bidan enggak ngerti. Kadang-kadang mereka takut, jangan Pak, nanti anaknya bisa keselak katanya. Ya kalau antum kasih kurmanya sebesar itu masuk ya keselak. Tapi kalau antum kunyah-kunyah, antum gigit, ya enggak apa-apa, insyaallah bagus. Bagus ini. Jadi ikhwan fillah, kalau ada istri antum yang mau melahirkan, siapkan kurma. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Dan ini enggak bisa digantikan dengan sari kurma. Enggak bisa digantikan dengan sari kurma. Kurma ya kurma. Sebagaimana siwak ikhwan fillah. Nabi SAW mengatakan, laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salah. Di dalam riwayat yang lain inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku suruh mereka untuk bersiwak. Dan siwak itu hukumnya sunnah. Tapi siwaknya itu bukan odol. Bukan odol, enggak bisa digantikan dengan odol. Antum bersiwak, antum mendapatkan 2 pahala. 1 pahala mengikuti sunnah, yang kedua pahala membersihkan gigi. Kalau antum pakai odol, antum dapatkan apa? 1 pahala, yaitu membersihkan gigi. Antum nggak dapat pahala siwak. Nah ini dia ikhwan fillah. Jadi nggak bisa digantikan antara kurma dengan sari kurma. Ada sebagian orang ya malas dia kan, sari kurma sudah licin kan, sudah tinggal oles. Nggak bisa digantikan ikhwan fillah. Azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini yang faedah yang ketiga. Faedah yang berikutnya banyak lagi sebenarnya ikhwan fillah, faedah-faedah yang lain. Cuman kita cukupkan saja sampai 3 ini, yaitu disunnahkan memberi nama Abdullah. Karena dalam sebuah riwayat ikhwan fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul asma'i ilallahi Abdullah, Abdurrahman wa Abdullah. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian kita juga dianjurkan untuk memberi nama-nama yang baik kepada anak-anak kita, nama-nama nabi, nama-nama orang-orang soleh. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat haramnya memberi nama-nama kufar. Nama-nama yang jelas-jelas berasal dari kufar. Seperti beliau sebutkan seperti George. George ini haram kita memberikan nama kepada anak kita. Atau nama-nama yang memang berasal dari orang-orang kafir. Ikhwan fillah, ingat ya, nama-nama yang memang berasal dari orang-orang kafir, bukan nama yang sebenarnya nama dari muslim. Kemudian dibahasakan oleh mereka dengan bahasa mereka. Seperti contohnya apa? Michael. Michael ini dari mana? Dari Mikail kan begitu. David dari mana? Daud. Nah, bukan nama-nama seperti itu, tapi nama-nama yang memang berasal dari mereka. Seperti Robert kan begitu. Apa lagi? Gabriel dari mana? Dari Jibril. Dari Jibril.
Jadi yang nama-nama yang memang berasal dari mereka, bukan berasal dari Islam. Nama-nama yang berasal dari mereka. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan mengharamkan. Jadi jangan kita kasih anak kita dengan nama-nama seperti itu. Ustaz, bagaimana dengan nama saya? Nama saya sudah nama barat dari sejak lahir. Kan gitu. Namanya Newton gitu. Begitu lahir orang tuanya ngasih nama Newton, kan begitu. Dia terinspirasi dengan Newton, kan begitu. Dengan ya, ilmuwan barat gitu. Lahir anaknya Newton, kan begitu. Ini ikhwan fillah gimana? Ya sudahlah ikhwan fillah, mau bagaimana lagi? Itu sudah dikasih nama orang tua kita. Mau kita rubah nama kita, banyak nanti urusan yang akan kita hadapi, kan begitu kan? Urusan surat menyurat banyak sekali. Maka yaitu kita maklumin lah, dan itu udzur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada orang tua kita. Adapun kita yang sudah tahu, maka jangan kasih nama-nama kufar. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ambil sekitar 5 menit untuk untuk tanya jawab. Taib ikhwan fillah, antum bagi yang sendalnya tertukar pada kajian Ahad tanggal 4 bulan 8, maka coba hubungi Al-Akh Ramadan. Hubungi Akh Ramadan. Nomor HP-nya 0852 9615 1639. Nah, demikian. Taib, bagi yang mau bertanya, fadhol. Silahkan. Ada yang mau nanya? Nah. Apakah boleh kita berbohong tentang masa lalu yang jelek? Tentang masa lalu yang jelek, misalnya ada yang lunian. Masa lalu. Oh, masa lalu. Yang pernah jelek, terus ada orang yang mungkin kemudian kita berbohong. Orang yang ngungkit kemudian kita berbohong. Ikhwan fillah, itu aib. Ngapain antum bongkar? Gak perlu. Kalau ada orang yang ngungkit, gak usah diladenin. Gak boleh aib-aib kita itu kita tampakkan. Gak boleh aib kita tampakkan. Dan ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala adzan. 10 menit lagi. 2 menit lagi. Tapi ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala menutup aib seseorang yang dia lakukan di malam harinya, sampai orang itu sendiri yang membuka aibnya di siang harinya. Jadi ikhwan fillah, kalau ada aib-aib kita masa lalu, maka jangan pernah bongkar. Kalau ada orang-orang yang mungkin, gak usah dihiraukan. Biarkan dia sibuk dengan apa yang dia cari. Dia berdosa ikhwan fillah. Gak usah dihiraukan seperti ini. Dan gak boleh. Haram hukumnya kita membongkar aib-aib kita masa lalu. Demikian wallahu taala alam. Tapi satu orang lagi saja. Masalah? Tahnik, kenapa? Iya, kurma. Kalau antum nggak dapat kurma ajwa, ya kurma yang lain boleh. Nah, demikian ya ikhwan fillah, kita cukupkan saja kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.